Kembali di Net 12, Idul Fitri menjadi waktu berharga yang ditunggu-tunggu pemudik untuk kembali ke kampung halaman. Tapi tidak semua orang ternyata punya kemewahan untuk kembali ke rumah untuk merayakan hari Lebaran. Ya, dan kami memiliki segmen Wish Comes True. Di sini kami akan mewujudkan setiap keinginan seseorang terkait dengan momen mudik. Dan di Wish Comes True kali ini kami memfasilitasi seorang buruh migran Indonesia di Hong Kong untuk menemui keluarga dan anak yang sudah tidak ditemui selama 4 tahun. Nama saya Siti Nur Hafidoh, umur saya 29, tempat tinggal saya Kendal, Desa Kalirejo, RT 5 RW 1, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Pekerjaan saya sebagai BMI, Buruh Migran Indonesia, sejak tahun 2005. Awal mula kerja di Hong Kong, saya sudah menikah. Menikah belum punya rumah, terus suami juga kerjanya cuma serabutan, kadang kerja, kadang tidak. Itu tidak memenuhi kebutuhan ekonomi saya. Jadi saya putuskan untuk menjadi BMI lagi. Anak saya tinggal umur 1 tahun ya, masih menyusui. Jadi antara tega dan nggak tega, tapi ya karena kebutuhan, keterpaksaan itu yang membuat saya harus tega. Nggak tega ditega-tegain. Setelah saya di sana 3 bulan, saya dapat kabar dari Pak D bahwa ibu nggak ada. Ya, rasanya udah ya nggak karu-karuan banget lah, pengen banget pulang tapi masih terikat dengan kontrak, masih harus potongan agent selama 7 bulan, itu yang sangat berat. 3 kali Lebaran nggak pulang karena satu, batin saya itu sebenarnya belum siap untuk menerima keadaan ibu yang sudah tiada, belum ikhlas. Terus kedua, karena kebutuhan ekonomi yang sekarang meningkat, saya harus membiayai adik saya sekolah. Itu juga yang membuat pengen pulang, tapi nantilah gitu, karena tabungan belum mencukupi. Mau tidak mau ya, saya harus bertahan di situ sampai sekarang. Pas waktu ibu meninggal, lihat makanan juga nggak mau, pokoknya kerja juga rasanya nggak karu-karuan, pengennya pulang. Tiap hari cuma nangis, sampai 1 minggu, 1 bulan hampir lihat makanan itu, pokoknya lihat nasi itu sangat-sangat kenyang sekali. Jadi kita dari kantor punya niat untuk membantu Mbak Lena pulang dari Hong Kong ke Semarang. Jadi kita akan bantu Mbak Lena agar Mbak Lena tahun ini bisa berlebaran di rumah. Setelah 4 tahun tak pulang, akhirnya pecah sudah kerinduannya pada sang adik dan kerabat yang ia pendam.
Saya selamat apa ya, selamat. Sabar sama. Saya selamat apa ya. Ya, selamat apa ya. Rasanya rindu banget ya, udah 4 tahun tidak ketemu, sekarang sudah bisa pulang ya, alhamdulillah seneng. Salah satu alasan yang membuat Lena tetap bertahan adalah karena ia harus menopang kehidupan adiknya yang baru duduk di bangku SMP. Ya nggak nyangka maksudnya sudah sampai di rumah selamat. Stres ya. Ya 4 tahun nggak ketemu, sekarang sudah ketemu. Bagi sang adik, Lena bukan sekadar kakak. Ia pengganti sosok ibu yang telah tiada. Senang, lagi pun dia buat kerjuan tak ada nelpon, tak ada apa gitulah, kita pun tak nyangka dia mau pulang nih. Senang deh, senang. Udah kumpul kan anak raya kan. Nanti nak pergi ziarah tengok kubur emaknya kan sama-sama. Setelah puas melepas rindu dengan adik, paman dan bibinya, Lena bergegas menuju ke makam ibunya. Namun sebelumnya ia ingin menemui sang buah hati yang terpaksa harus diasuh keluarga suami ketika ia bekerja di Hong Kong. Ibu lagi. Ibu punya olah-olah. Kurang. Nah, Mau nggak? Tak mudah bagi Ais mengenali sosok Lena, sang ibu yang sudah 4 tahun tak bertemu. Keengganan sang anak tak membuat Lena gentar. Ia tetap berusaha memberikan kasih sayang dan hadiah yang sudah ia siapkan jauh-jauh dari Hong Kong. ngeras lagi dong. Makasih Bu. Ibu, sayang ibu. Aduh, rasanya kayak nggak nyongko ya. Dulu ditinggal masih kecil, belum bisa jalan. Tapi setelah lihat fotonya, ya wow, udah besar banget. Sudah gede gitu. Rasanya ya ada sedikit kecewa, nggak bisa ngurus dari kecil, nggak bisa lihat perkembangannya dia itu seperti apa gitu. Nggak bisa menjagain dia, tapi ya seneng lah, alhamdulillah dia katanya tumbuh jadi anak yang cerdas dan nurut sama orang tua. Ini baru perjuangan awal yang harus Lena hadapi. Mengembalikan ingatan dan ikatan sang anak terhadap dirinya, ibu kandung yang selama ini merawatnya dari jauh. Kini saat yang paling sulit bagi Lena. Mencoba menerima kenyataan bahwa sang ibu telah tiada. Sesal dan kecewa tak bisa menemani ibunda di saat masih hidup. Sedih yang ia redam dan pendam pecah sudah. 4 tahun berlalu dan baru sekarang ia mampu menemui pusara ibunya. Sedih teramat sangat. Tak mudah baginya menerima kenyataan melepas kepergian ibunya. Tapi lambat dan pasti Lena harus bangkit. Hidupnya harus terus maju. Dengan dukungan adik, paman, dan bibinya, ia yakin bahwa hidupnya harus tetap berjalan agar sang ibu tersenyum dari nirwana memandang anaknya hidup bahagia. Rasanya seneng banget ya bisa kumpul sama keluarga, bisa ketemu adik, bisa ketemu anak, bisa ke makam ziarah ke makam ibu. Terima kasih karena sudah mewujudkan cita-cita saya untuk pulang ke kampung halaman selama 4 tahun tidak pulang. Alhamdulillah